Bapak, Ibu, saudaraku yang dirahmati Allah, ketika kita sudah berada dalam keraguan dalam hati kita, dalam berbuat sesuatu, itulah sesuatu yang besar yang dampaknya negatif kepada kehidupan kita. Jadi maka dari itu kita harus yakin bisa menghilangkan keraguan dalam diri kita ini, ya kan, dalam hati kita ini, dengan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wal malaikata yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat pada Nabi. Masya Allah. Dan kita pun sebagai umatnya malu nih kalau kita tidak bersolawat ya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bismillah, kita berikhtiar ya Bapak Ibu saudaraku yang dirahmati Allah. Mungkin ini ada cara untuk menghilangkan keraguan dalam diri kita. Ikhtiar kita diantaranya yang pertama, hindari terlalu banyak berpikir dan mengeluh. Ini terlalu banyak berpikir, jadi kita dalam bertindak memang kita harus memikirkan berbagai hal, dampaknya, baik buruknya. Namun terlalu banyak berpikir, memikirkan sesuatu apalagi yang belum terjadi, ya Bapak Ibu saudaraku yang dirahmati Allah, malah akan membuat kita jadi takut untuk melangkah dan bertindak, ya. Karena dalam kehidupan kita ada 3 waktu. Yang pertama hari kemarin, yang kedua hari sekarang, dan yang ketiga hari esok. Ini yang nyatanya, yang sedang kita kerjakan, yaitu hari sekarang. Di sinilah kita fokus. Untuk pun hari kemarin kita hanya sebagai evaluasi, dan untuk hari besok kita hanya planning, merencanakan sesuatu yang tidak rumit. Ya, yang penting kita rencanakan seperti itu. Yang kedua, cobalah jujur Bapak Ibu saudaraku dengan diri kita sendiri. Ya. Jadi langkah ini insya Allah bisa ditempuh dengan nih, contohnya kita bisa menuliskan pemikiran kita dan perasaan yang kita miliki atau sedang kita rasakan. Renungkanlah, apakah pikiran kita ini memiliki sesuatu hal yang banyak benarnya atau banyak tidak benarnya atau negatifnya. Ya, terutama selama kita hidup menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tinggal muhasabah aja, introspeksi diri aja, ya. Yang ketiga, ubah mindset. Apa mindset itu, Bapak Ibu? Pola pikir saat menghadapi kegagalan. Terkadang kalau kita menemui kegagalan itu langsung ngedrop ya, Bapak Ibu. Ngedrop, kita sudah malas tuh berbuat apa-apa lagi. Tapi sebaliknya, seperti yang disebutkan sebelumnya, bahwa salah satu hal yang memicu rasa ragu dalam diri kita itu adalah rasa takut menghadapi kegagalan. Ingatlah bahwa setiap orang kita ini pasti pernah mengalami kegagalan. Dengan adanya kegagalan, kita bisa jadikan sebagai pelajaran yang sangat berharga Bapak Ibu, untuk melakukan sesuatu hal yang lebih baik lagi ke depannya. Jadi kita bisa evaluasi nih, kegagalannya dari mana. Mudah-mudahan kita bismillah memohon kepada Allah, ketika kita dalam kegagalan kita diistiqomahkan, dikuatkan dalam hati untuk selalu memohon, dibimbing dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Yang keempat, bergaul dengan orang-orang yang memiliki tujuan positif. Masya Allah, karena dengan tujuan positif itu akan menimbulkan energi positif, seperti dengan orang-orang yang soleh maupun solehah, yang dekat dengan
Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap detiknya, setiap saatnya, setiap menitnya. Orang-orang yang soleh maupun soleha itu biasanya selalu mengingat Allah, selalu berzikir kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk Bapak Ibu orang-orang yang soleh maupun soleha yang diistiqomahkan dalam mengingat berzikir kepada Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang kelima, segera bertindak untuk menjadi pribadi yang lebih kuat. Jangan loyo, ya, jangan malas. Kita langsung segera bertindak dengan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin dan ridhonya Allah, pertolongan Allah. Masya Allah.